Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pengajian tentang fadilah kalimat tahlil la ilaha illallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man qala la ilaha illallah kharaja min fihi ta'irun akhdar. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah akan keluar dari mulutnya itu ta'irun, satu burung, akhdarun yang berwarna hijau, lahu janahani yang memiliki dua sayap, abyadhani yang berwarna putih, mukallalani biddurri wal yaquti yang didandani dengan zurrah mutiara, wal yaqut dan yakut, yas'adu ila sama yang burung itu ta'ir yas'adu terbang ila sama'i ke langit, fayusma'u lahu dawiyun maka terdengar lahu bagi ta'ir dawiyun suara mendengung, ya, suara mendengung, tahtal arsy di bawah arsy, kadawin nahli seperti suara tawon, seperti dengungan suara tawon. Jadi orang yang membaca la ilaha illallah itu keluar dari mulutnya kemudian satu burung hijau. Baca satu kali, satu burung hijau terbang dari mulutnya ke langit. Dan kemudian terbang di bawah arsy. Terbangnya itu berbunyi dengung, ya, seperti dengungan nahl, tawon itu, ya. Fayuqalu lahu maka dikatakan kepada burung itu, uskun diamlah, fayaqulu la hatta tawfira li sahibi fayufaru liqailihi. Oh, jadi burung itu terus terbang dan suaranya itu mendengung, ya, mengganggu begitulah. Terus dikatakan kepada burung itu, enggak jelas nih siapa yang berkata, apa Allah apa malaikat, diam kamu, uskun, diam, enggak usah bergerak, enggak usah terbang. Maka burung itu menjawab, saya tidak akan diam, saya akan terus terbang sampai engkau. Berarti ini yang berkata fayuqal itu Allah. Soalnya taufironya, saya tidak akan diam sampai engkau mengampuni li sahibihi kepada temanku. Siapa itu? Fayufaru liqailiha, maka diampuni kemudian liqailiha, orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yaitu merupakan sahib, ya, teman dari burung hijau itu. Summa kemudian yuj'alu dijadikan ba'da dzalika, setelah itu, lit-ta'iri sab'una lisanan, burung itu kemudian dibuat oleh Allah memiliki 70 lidah, tastaghfir li sahibi yang membaca istighfar, ya, memintakan ampun li sahibi kepada orang yang membaca la ilaha illallah ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Fa idza kana yaumul qiyamah ja'a dzalika at-tayr yakunu qaidahu wa dalilahu ilal jannah. Kelak pada hari kiamat burung itu akan datang lagi, yang akan menjadi pemandu dan penunjuk arah kepada sahibnya, yaitu qail la ilaha illallah, pembaca la ilaha illallah, menjadi pemimpin penunjuk arah kemana? Menuju surga. Luar biasa berarti fadilahnya la ilaha illallah ini, ya. Ya, la ilaha illallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ma min abdin yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada hamba yang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, di sini ditambah dengan Muhammadur Rasulullah, illa kecuali Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, sadaqa abdi, benar hambaku. Jadi Allah menjawab ini. Jadi ketika ada orang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Allah menjawab, sadaqa abdi, benar hambaku. Anallah, akulah Allah, la ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku. Ushidukum ya malaikati qad ghafarat lahu ma taqaddama min dambi, saya bersaksi kepada kamu sekalian wahai para malaikatku, sungguh diampuni dosa-dosa yang telah lalu dari hamba itu. Wa ma ta'akhkhar, dan yang akan datang, ay minas sawair, dari dosa-dosa kecil. Jadi hanya dalam tanda kutip, ya, hanya dalam tanda kutip mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ringan di lidah tapi berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala.
diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, yaitu dosa-dosa kecil. Kan cuma enak ini, ringan ya, la ilaha illallah. Ternyata ringannya ucapan itu diganjar oleh dengan beratnya ganjaran bagi orang yang mengucapkannya. Ya Allah, la ilaha illallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man qala la ilaha illallah khalisan, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan, dalam keadaan khalis, ay minar riya, murni ya, lepas dari riya, tidak riya dia, masalan misalnya mukhlison, dan juga mengikhlaskan, ay minal manhiyat, dari hal-hal yang dilarang, dakhalal jannah, maka dia itu masuk surga. Ay ma'as sabiqin, bersama orang-orang terdahulu. Wa akhraja al-Hakim an Zaid bin Arqam, meriwayatkan Imam Hakim dari Zaid bin Arqam, qala, dia berkata, Zaid bin Arqam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang membaca la ilaha illallah mukhlison, dalam keadaan mengikhlaskan, memurnikan, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Ini menarik ini. Ini ada yang menarik ini. Pertanyaan dari sahabat ini. Kila, ditanya, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma ikhlasuha? Ya Rasul, apa yang disebut dengan ikhlasuha? Mengikhlaskan ya. Mengikhlaskannya. Qala antah juzau anil maharim, yaitu mencegahnya la ilaha illallah hu, akan orang yang membaca man, anil maharim, dari hal-hal yang diharamkan. Ini menarik ini. Jadi orang yang bisa membaca la ilaha illallah dalam keadaan mukhlison, memurnikan, maka dia itu masuk surga. Tanda orang itu mukhlison adalah ketika la ilaha illallah ini, teman-teman, ini bisa membuat orang yang membaca itu terhindar dari hal-hal yang diharamkan. Jadi kalau membaca la ilaha illallah, kemudian lafaz la ilaha illallah itu tidak masuk ke dalam hati, tidak dihayati, kemudian tidak mendorong al-qail yang membaca itu dari hal-hal yang diharamkan, berarti dia masih belum membaca la ilaha illallah mukhlisan, dalam keadaan mukhlis. Ini bisa dirasakan ini. Ini bisa dilihat ini. Sejauh mana lafaz la ilaha illallah yang kita ucap secara lisan itu betul-betul menggerakkan hati kita untuk tidak suka atau menjauh dari hal-hal yang haram. Kalau kemudian kita membaca la ilaha illallah, bergetar hati kita, terus kemudian ada perasaan kita itu tidak suka atau tidak enak atau ingin terus menghindar dari hal-hal yang haram, berarti lafaz la ilaha illallah itu bukan hanya di lisan, itu sudah masuk ke dalam hati kita, merajai kita, mendorong kita untuk memurnikan hati dari segala hal, sehingga hati kita itu menjadi tahtanya Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini penting ini. Jadi artinya tidak hanya di mulut, berarti ini mukhlison, yang bisa membuat kalimat la ilaha illallah yang kita baca itu membuat kita itu terhindar dari hal-hal yang diharamkan. Makanya ya, nggak heran kalau kemudian seperti yang dijelaskan di atas itu pahalanya luar biasa, karena betul-betul la ilaha illallah itu bisa membuat orang yang membaca itu terhindar dari hal-hal yang diharamkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah wa amila alfa sayyi'atin ay dzamban saghiran ay dzambin saghirin, dzambin saghirin, dosa yang kecil. Jika ada orang yang melakukan sesuatu yang awal kalimatnya, awal ucapannya itu la ilaha illallah, dan akhir kalimatnya itu la ilaha illallah, dan dia melaksanakan 1000 kejelekan, itu 1000 dosa kecil, in asa alfasanatin, sekalipun dia itu hidup 1000 tahun, la yas'alullahu an dzambi wahidin, maka dia itu tidak akan ditanya oleh Allah tentang dosa-dosanya yang kecil itu sedikit pun. Jadi pembicaraannya pertama kali sebelum berbicara apa saja, dia itu dengan menggunakan la ilaha illallah, kemudian dia berbicara, kemudian dia berbuat sesuatu,
Nah, setelah menutup perbuatannya atau setelah menutup perkataannya, dia mengakhirinya dengan kalamihi, la ilaha illallah, dengan lafaz la ilaha illallah. Atau bisa saja maknanya itu begini, awal kalimat ya, jadi semua pembicaranya itu dimulai dengan la ilaha illallah dan dia mengakhiri hidupnya dengan la ilaha illallah, maka dosa kecilnya yang dia lakukan selama 1000 tahun itu tidak akan pernah dihiraukan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la ilaha. Jadi kalau kita kembali kepada teks di atasnya, konteks di atas begini ya, yang di atas itu mukhlison. Jadi kalau orang sudah bilang la ilaha illallah secara mukhlis, tentu kemudian lafaz la ilaha illallah itu akan menggerakkan hatinya untuk tidak melakukan hal-hal yang haram. Jadi ini sebuah perumpamaan yang bagus. Artinya kalau orang sudah la ilaha illallah itu masuk ke dalam hatinya, tentu dia itu antara la ilaha illallah yang pertama dengan la ilaha illallah yang kedua itu tidak akan ada dosa yang dia kerjakan. Kenapa? Karena sudah mukhlison. Lafaz la ilaha illallah membuat hatinya itu tidak suka untuk melakukan hal-hal yang haram. Jelas kemudian dia tidak akan melakukan dosa-dosa besar dan juga mungkin dosa-dosa yang kecil. Andai kata ada dosa-dosa kecil yang dia lakukan, maka Allah tidak akan pernah menghiraukannya. Waruwiya, dan diriwayatkan anau sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, qala li sayyidina Zaid al-Ansari, beliau itu berkata kepada Zaid al-Ansari, fa in sa'ubalaka syai'un, jika ada kesulitan menimpamu, jika sulit laka bagimu syai'un, sesuatu, kita terjemahkan bebas, jika ada sesuatu menyulitkanmu min umurid dunya, dari urusan dunia, fa aksir min qauli la ilaha illallah, maka perbanyaklah membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jika punya masalah apapun saja dalam urusan dunia, kata Rasul, perbanyaklah membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Berarti masalahnya hilang ini. Masalahnya oleh Allah diangkat karena fadilah membaca kalimat tadi. Lanjut ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah min ghairi ajabin, barang siapa yang membaca la ilaha illallah min ghairi ajabin, bi fathil ain wa jim, ajabin ay hala kaunil qail min ghairi ta'ajjubin bima ra'ahu aw sami'ahu, tanpa perasaan ujub, ta'ajjub, perasaan heran, bangga terhadap apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Tara biha ay bisababi dzikri hadhil kalimah al musyrifah ta'irun tahtal arsy yusabbihu ma'al musabbihin ila yaumil qiyamah, maka akan terbang biha, dengan lafaz la ilaha illallah ini, satu burung tahtal arsy, di bawah arsy, yusabbihu yang bertasbih ma'al musabbihin, bersama para pentasbih yang lain, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wa yuktabu lahu, maka ditulis lahu bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, sawabuhu, pahalanya burung yang bertasbih ini ya, ai tasbihu dzalika thair ini ya. Oh ini ya. Jadi kita mengucapkan la ilaha illallah, maka akan ada burung di bawah arsy yang akan membaca tasbih. Pahala tasbihnya burung itu diberikan kepada orang yang membaca la ilaha illallah. Ini fadilah yang kesekian dari bacaan tahlil ya, luar biasa ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan ghufira lahu dzunubahu, barang siapa yang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah satu kali, maka diampuni dosa-dosanya. Bukan hanya satu dosa, dosa ini jamak, dosa-dosanya as-sawair yang kecil. Wa in kana, sekalipun aitil kadzunub misla zabadil bari, seperti busa lautan, bi fatiz zai wal ba, zabat ai ma'ahu, artinya airnya lautan, au ma ya'lu wajahu, atau sesuatu yang mengapung, yang meninggi, wajahu di atasnya air.
min rawwatin wa idan wa nahwihima, ya, dari kotoran dan segala macam. Jadi orang yang membaca la ilaha illallah, maka dosanya yang kecil itu sekalipun sebanyak air lautan itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal awal aula, yang pertama lebih utama, li'annal murada, karena sesungguhnya, wal awal berarti amma, ya, air, ya, karena sesungguhnya maksud dari hadis tersebut kinayatun anil mubalaghah, adalah sebuah kiasan anil mubalaghah, untuk mempersangat fil kasrati, di dalam banyaknya dosa, kama qalahu Atiyah al-Ajhuri, sebagaimana dikatakan oleh Atiyah al-Ajhuri, ya, diampuni dosanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi, idza maral mu'minu al maqabir, jika lewat al mu'min, orang mukmin, al maqabir, di atas kuburan, di pinggir kuburan, wa qala la ilaha illallah dahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa huwa hayyun la yamut. Baca kalimat ini, la ilaha illallah, sampai hayyun la yamut, biyadil khair, ya, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Membaca kalimat ini, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wahdahu, semata-mata Allah, yang ada, la syarikalah, tiada sekutu, lahu baginya, lahu bagi Allah, al-mulku kekuasaan, walahu baginya alhamdu pujian, yuhyi maha menghidupkan, wa yumitu dan mematikan, wa huwa adapun Allah hayyun adalah hidup, la yamutu tidak mati, biyadi di tangan Allah, al khairu adapun kebaikan, wa huwa adalah Allah ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu, qadirun adalah maha menguasai. Orang yang baca seperti itu sampai qadir ini, nawarallahu tilkal kuburah, maka Allah akan memberikan cahaya kepada kuburan tersebut, kulliha, semuanya kuburan, wa ghafara liqailiha, maka Allah mengampuni bagi orang yang mengucapkan doa tersebut, wa kataba, dan Allah menulis, lahu bagi al-qail, orang yang mengucapkan doa itu, alfa alfis hasanatin, 1000 kebaikan, 1.000.000 kebaikan berarti. Wa rafa'alahu alfa alfi darajatin, dan Allah mengangkat sampai 1.000.000 derajat. Wa hatta ay asqata anu alfa alfi sayatin, menggugurkan Allah 1.000.000 kejelekannya, ay minas shawair, dari dosa-dosa kecil. Wa rawat Tirmidzi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sungguhnya Nabi qala, bersabda, man dakhala as-suqa, barang siapa yang masuk as-suqa, ke pasar, faqala, lalu mengucapkan, la ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu yumiitu wa huwa yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sama, ya, ini, ya, dengan doa yang tadi ini, ketika lewat kuburan, sama ini. Jadi kalau orang ke pasar membaca doa ini, wa rafa'ah, dan mengangkat, biha, dengan membaca doa itu, sautau, akan suaranya, kataballahu lahu alfa alfi hasanatin, maka Allah mencatat 1.000.000 kebaikan, wa ma anhu alfa alfi sayatin, dan menghapus 1.000.000 kejelekannya, wa rafa'alahu alfa alfi darajatin, dan mengangkat 1.000.000 derajat. Oh, ini, ya, ini bisa dibaca di dekat kuburan, agar kemudian orang yang dalam kubur itu disinari oleh cahaya Allah, dan orang yang membaca akan dihapus, ya, sekian juta dosa-dosanya. Dan juga dibaca ketika masuk pasar, ya, dengan suara ini, rafa'ah, dengan suara yang tinggi, yang nyaring. Oke, demikian pembahasan hadis, ya, tentang fadilah lafaz la ilaha illallah. Semoga bermanfaat.